Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bizini ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kemarin itu kita telah selesaikan, jadi kita mulai di kitab yang baru, peluasan daripada ilmu fikih Imam Syafi'i. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim dari kitab Manhalul Warif. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu al-ba'u fil basmalati lil musahabati ma'a tabarruk wa ismun mushtaqqun min as-sumi wa huwa al-ulu. Allahu alamun ala dzatil wajibil wujub al-mustahiq li jami'il kamalat al-munazzahu an kulli nuqsanin. Ar-Rahmanu huwa al-mun'imu bi jala'il ni'am war-Rahimu huwa al-mun'imu bi daqa'iqin ni'am. Wa muradun al-musannifu bi musahabati Bismillahirrahmanirrahim. U'allifu kitabi hadha mutabarrukan kullu amrin dibalin ay sahibi halin yahtamu bihi syar'an la yabda'u fi bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap kitab pasti dimulai dengan kalimat basmalah. Bismillah itu adalah awal dari permulaan dengan mengambil keberkahan. Karena Nabi SAW mengatakan setiap urusan yang tidak diawali dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka urusan tersebut akan kurang keberkahannya. Maka ucapkanlah basmalah setiap kita ingin melakukan pekerjaan. Tapi tidak semua basmalah itu bisa diucapkan. Contoh misalkan ada orang mengerjakan perkara yang makruh, kemudian dia mengucapkan bismillah. Contoh, dia ngerokok, bismillah kata dia. Ini kan makruh. Ini makruh, tapi bismillah, alhamdulillah kata dia. Ini tidak cocok. Jadi tidak semua pekerjaan bisa diawali dengan bismillah. Nah, kalau pekerjaannya itu baik, benar, bukan berarti merokok itu tidak baik. Saya tidak bilang tidak baik, tapi pasti ada kerugian, mudarat, maka dikatakan makruh, kan gitu. Walaupun ada yang mengatakan haram, ya. Tapi pada intinya yang merokok itu hukumnya makruh. Udah panjang perdebatannya, terlalu panjang. Tapi kalau ada yang mengharamkan rokok, itu hak pribadi. Tapi ada juga para ulama yang mengharamkan. Tapi hukum asli daripada rokok itu hukumnya makruh. Tapi dia bisa haram. Sudah pernah kita bahas kan? Dia bisa haram apabila
dokter melarang dan bisa membahayakan tubuh. Udah didiagnosa, udah separuh, udah tidak ada lagi apa, di ronsen udah asap semua isinya. Lalu dokter bilang kalau diteruskan bapak meninggal. Tak boleh, dia bilang macam ya sekali. Bapak dokter Tuhan ya. Itu usah ke dokter kalau gitu. Tapi itu menurut ilmu fikih jika diteruskan haram. Karena mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah," kata Imam Syekh Yusuf Qaradawi. Jangan sesekali melemparkan diri kalian dalam jurang kehancuran. Jadi artinya bunuh diri, udah tahu sakit tapi masih menjerumuskan dirinya. Kemudian bisa saja basmalah itu hukumnya wajib kama fi shalah, seperti di dalam sholat. Ya, bagi kita 3 mazhab, bismillah itu wajib tuh 3 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Basmalah itu wajib dalam sholat. Artinya dalam Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan bismillah dalam surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Apabila tidak dibaca maka tidak sah sholatnya. 3 mazhab. Ya. Tapi kalau mazhab kita membacanya jahron, terang-terangan kan. Bismillahirrahmanirrahim kan jelas tuh. Tapi kalau antum ke Mekah kan enggak kita dengar. Dia pasti baca, enggak mungkin enggak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cuman alhamdulillahnya lebih kuat. Nah, cuman satu mazhab yang sama sekali tidak membacanya, yaitu mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki mengatakan bahwasanya mazhab mereka mengatakan bahwasanya basmalah itu tidak termasuk daripada Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bukan Al-Fatihah. Jadi dia Allahu Akbar, Alhamdulillah, sama sekali tidak baca. Bukan pelan. Alhamdulillahirabbil alamin, langsung tembak alhamdulillah saja. Nah, ini adalah orang yang bermadhabkan Maliki. Saya pernah waktu itu 2 kali saya Bapak Ibu ketemu. Pertama saya sholat saya jadi makmum di rumah sakit kota. Kemudian yang kedua di Masjid Mujahid lah itu. Terlambat juga, saya ngikut orang di belakang. Karena saya bersampingan sama dia, dengar betul. Mungkin dia sir atau tidak betul-betul tidak baca. Sama sekali tidak baca. Jadi dia naik Allahu Akbar. Saya samping. Langsung Alhamdulillahirabbil mungkin Maliki kali ini. Tapi saya mau tanya waktu itu. Maksudnya memang betul mazhabnya Maliki, Imam Malik, atau memang ini gaya-gayaan ini, tren-trenan. Ini kan masalahnya ini di sholatnya kita Imam Syafi'i, Pak. Kita ini kalau memang dia betul mazhab Maliki, kita bisa toleransi mazhab. Tidak jadi masalah. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila kita punya imam itu tidak baca basmalah, maka sholat kita batal. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i itu, apabila makmum meyakini batalnya sholat imam, maka batal juga sholat makmum. Kan begitu? Itu kaidahnya gitu itu. Jadi kalau kita tuh meyakini imam itu batal, tapi kita terus mengikuti dia, sholat kita itu batal. Nggak boleh. Kalau udah meyakini imam itu batal, berarti kita satu pilihan, mufarokoh, memisahkan diri. Tapi kan kita tahu hukum. Artinya kita tahu hukum, mungkin ini bermadhabkan Maliki. Tapi betul kita ada. Nah, ini masalahnya ini. Ya, tapi husnuzon karena dia udah lari, karena saya terlambatnya
satu rakaat kan, pas saya bilang pas rakaat saya naik, saya dalam hati saya nih, mudah-mudahan lah kau duduklah, kau jangan lari. Rupanya dia ada Assalamualaikum warahmatullahi. Saya berdiri, dia lari. Alamak. Pengen tahu ya, pengen nanya, Bapak mazhabnya Maliki ya? Gitu sajalah. Kalau dia bilang apa Malik tuh? Nama saya Hasan, kata dia, bukan Malik. Kena dia. Kan gitu. Rupanya cuman menang tren saja. Kalau yang di kota itu ya, sama juga kondisinya. Pun posisi kita lagi kacau juga di rumah sakit, udahlah teruskan jalan kan gitu. Jadi wajib kama fi shalah, kewajiban itu kita lakukan di waktu sholat, mengucapkan basmalah. Al-hurmah haram indal muharram zat kata kasyarbil khamri wa zina. Ada orang maaf ini khamr, ini minuman bir, dia bilang bismillah, ini minuman arak misalkan, dia minum arak capcuan apa namanya, diminum bismillah kata dia, Allah haram mengucapkannya itu haram, karena yang dia lakukan itu adalah perbuatan haram. Atau zina, alhamdulillah kata dia, ini zina, bismillah dulu, masih ingat pula dia dengan Allah, nasallallahu alafiyah ya. Tidak boleh, maka bismillah itu dikategorikan haram ya. Al-wujub kama fi shalah, al-hurmah indal muharram lidzati kasyurbil khamri waz zina, an-nadbu min kulli amrin dzibalin kata'lifil kutub ya. Dan sunnah adalah setiap urusan di mana urusan tersebut tidak berkaitan dengan keharaman atau kemakruhan, yang perkara mubah, makan, minum, apa saja, tidur, itu adalah perkara-perkara yang mubah. Bekerja, mengambil barang, apa semuanya mengucapkan bismillah. Ada satu kitab, tapi kitab cerita ya, ini istrinya ini sikit-sikit baca bismillah terus, bismillah. Lakinya nih agak-agak risau. Ini setiap ngeletakkan apa-apa bismillah, letakkan apa-apa bismillah. Akhirnya mau dites sama suaminya, dikasihnya lah macam emas begitu, tolong simpan kata dia ngambil ya, bismillah kata dia, simpan, buka lemari, bismillah, meletakkan lagi, bismillah, dia nutup lagi laci itu, bismillah. Pokoknya setiap gerakan itu bismillah. Dikuncinya lemari itu selesai. Suaminya diambil barang tadi sama suaminya. Sudah selesai diambil, ditanya lagi, wah istriku, mana barang yang saya titipkan? Udah, dia dengan lillahi ta'alanya tadi, dia ambil kunci, bismillah. Sekali pas dia buka, bismillah, tahu barang itu aduh, bismillah ini bang, kata dia. Terkejut ya dia. Ini keramat bismillah, karomahnya bismillah. Ya. Al-karamatu indal an-nadmu inda kulli amrin dzibalin kata'lifil kutub. Al-karamatu indal makruh lidzati kanadhirin ma yukrahu nadhruhu wa katfu syai'. Al-karahah yaitu ketika makruh karena nadhrin ma yukrahu nadhruhu, seperti memandang sesuatu yang dimakruhkan, atau menyabut natfi syai', nyabut uban. Ya, uban itu enggak boleh dicabut.
Ya, makruh hukumnya, tapi tidak haram, makruh. Diriwayatkan Nabi SAW membiarkan ubannya, dan Sayyidah Aisyah itu cerita ubannya Rasulullah SAW itu kalau tidak sampai akhir umur kisaran 18 atau berapa, tidak banyak ubannya Nabi SAW. Dan satu asar mengatakan itu adalah cahaya. Uban itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi makruh untuk dihilangkan, apalagi disemir. Ya, kalau semirnya merah, kuning, hijau, monggo silakan. Tapi kalau hitam tidak boleh. Hitam haram. Dalam kitab Zubat dikatakan wa yuhramu khidab asy-sya'ri bis-sawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Walaupun laki-laki atau perempuan yang sudah putih rambutnya kemudian dihitamkan, maka hukumnya haram, terkecuali untuk orang yang ingin melakukan perang. Ya, perang, dia ingin berperang, rambutnya putih, maka dia boleh disemir hitam. Agar apa? Ya tadi lidarurah itu. Tidak mungkin yang daftar perang misalkan umur 60 sampai 70, yang muda-muda tak ada yang daftar. Sekali barisan depan putih-putih semua. Oh, kan sekali tengok musuh nengok, Allah mak ini sih bukan nak berperang nih kata dia. Maka diperbolehkan untuk disemir. Ya, hitam, warnanya hitam. Tapi kalau warna yang lain terserah, boleh. Ibu mau warna kuning, misalkan, biar garang sedikit nampak gitu. Ya terserah, enggak apa-apa. Agak model singa gitu, belang boleh, enggak apa-apa. Hanya saja dalam fatwa MUI itu ada fatwanya, yang paling ditekankan itu ketika ingin menyemir warna, diperhatikan itu zatnya, kandungan daripada semir itu, apakah ada mengandung sesuatu yang haram atau tidak, atau apakah menutup pori-pori atau tidak, itu aja. Kalau seandainya memang bahannya tidak najis, bahannya suci, dan juga tidak menutup pori-pori, monggo silakan. Tapi saya tidak nganjurkan, tapi silahkan. Artinya diperbolehkan kecuali satu warna saja tadi. Tapi saya kan perang juga Pak Ustadz. Ini perang ini Pak Ustadz, perang Yahudi ini kata dia, membunuh Yahudi. Itu lain lagi ceritanya. Ini yang dimaksud, ini perang yang betul-betul perang beneran. Kalau itu sih bukan perang, itu berat urusannya. Tapi saya ketemu dengan ada satu bapak-bapak udah tua. Waktu itu lagi kumpul malam Jumat. Lalu yang sana bilang, ini harus balik awal nih, kata dia. Mau perang nih, kata dia. Perang apa Pak? Ini perang, kata dia. Perang apa? Bunuh Yahudi nih hari ini, kata dia. Oh, sabar dulu, kata Pak tua. Ada dua versi, kata dia. Kalau yang minta laki-laki, bunuhnya cuma satu ya, ingat, kata dia. Tapi kalau yang minta istri, itu 70, kata dia, pahala, kata dia. Oh gitu pula, kata saya. Dari mana bapak ini dapat? Tidak, emang gitu mang, kata dia. Jadi kalau yang mau besar pahala, kalau sana yang minta, kalau sini yang minta, tidak, kata dia. Sebuti ya Yahudi ya, jangan macam-macam, kata dia. Al-karahatu indal makruh lidzati kanadhrin ma yukrahu nadhruhu. Al-ibahah indal mubahat allati la syarafa fiha kanaklin mata min makanin al-akhar. Ya mubah adalah sesuatu yang dilakukan seperti memindahkan barang atau pola bentuknya, itu hukumnya sunnah untuk membaca basmalah. Kemudian alhamdu lughatan wa huwa as-sana'u bilisan alal jamilil ikhtiyari ala jihati rabbil alamin. At-tabjil walhamdu urfan fi'lun yunbi'u an ta'zimul mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman alal hamid
aw ghairihi wa huwa alhamdu wa huwa asyukru al-lughawi li'annahu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman ala syakir aw ghairihi. Kemudian beliau mengatakan hamdu, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang paling indah, bahkan yang membuat bahagia kecuali seseorang hamba itu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalimat yang paling terindah, yang mampu memberatkan timbangan. Jadi ketika seorang mukmin diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ucapan itulah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang itu lupa cara bersyukur. Lupa, jangankan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah saja tidak. Maka sekecil apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangan lupakan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu pujian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Urfan fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im, di mana kita mengagungkan zat yang memberikan kita min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid, karena dia adalah sifat yang wajib kita puji di Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa saja yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kalau kita ngikuti doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebenarnya banyak doa Nabi itu selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Contoh misalkan dari bangun tidur saja, pasti kalimat pertamanya alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Banyak orang meninggal dalam keadaan tidur. Tahu-tahu dibangunkan bininya, atau istri membangunkan, atau suami membangunkan, bangun, rupanya udah tak ada, meninggal. Maka ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih, segala puji bagimu ya Allah, ahyana, yang telah menghidupkan aku setelah mati. Kami kan belum mati, Ustaz. Tidur itu al-mautu akhul an-naumu akhul maut. Kata para ulama mengatakan tidur itu saudaranya mati. Nampaknya saja kita tidur, tapi hampir sama dengan kematian. Nah, kita dibangunkan oleh Allah mengucapkan alhamdulillah. Habis makan sama juga, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kan alhamdulillah, lagi keluar dari kamar mandi, hamdalah lagi. Ghufranak, alhamdulillah adhaba anil adha wa afani. Ya, jadi banyak sekali kalimat sebenarnya kita itu mengucapkan kalimat hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alal hamid au ghairihi au hisyuku wa huwa walhamdu al urfi asyukru al lughawi annahu fi'lun yunbi'u an ta'zimul mun'im min haitsu kaunu mun'iman ala syakir au ghairihi. Jadi secara bahasa juga hampir sama, memuji itu dengan kalimat syukur, tapi bentuk daripada pujian itu adalah pengucapan, tapi segala atas apa yang kita berikan dengan pujian tersebut dalam kategori kita itu bersyukur kepada Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kenapa kau mengucapkan alhamdulillah? Ya pasti kita mengatakan itu adalah sebuah kalimat syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarful abdi jami'an amallahu alaihi fima khuliqa li ajli. Kalau syukur itu kapan ketika dikatakan orang itu bersyukur? Ketika dia mendapatkan nikmat dan nikmat tersebut dia gunakan di jalan Allah. Itu namanya bersyukur.
Adapun nikmat yang Allah berikan, kemudian dia gunakan untuk menentang Allah, berarti dia bukan hamba yang bersyukur. Ketika nikmat Allah berikan nikmat, kemudian dia tidak gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah, untuk membantu orang lain, justru dia gunakan harta tersebut untuk menentang Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan kata syukur, bukan. Ini adalah orang yang kufur nikmat. Ya, orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, kapan dikatakan kita itu bersyukur? Apabila seseorang hamba melakukan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta tersebut, dari nikmat tersebut, baik nikmat umur, nikmat sehat, apapun lah bentuknya, cara dia mensyukuri, dia gunakan nikmat itu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikatakan orang yang bersyukur. Ini saya ringkas-ringkas saja biar kita masuk pada bab fikihnya. Karena tidak bisa dilewatkan kitab ini awal, tidak bisa langsung kita lewatkan dalam bentuk langsung ke tema, tidak boleh. Karena Habib Abdullah Balfaqih mengatakan sirrul kitab fi muqaddimati. Rahasia kitab itu ada di awal, dari awal permulaannya. Ya, kalau ditinggalkan nanti kita tidak mendapatkan rahasia kitab itu sendiri. Tapi kemudian siqatika qawlihi syakhsu alhamdulillah. Hamdun qadimun niqadim wa huwa hamdan li nafsihi. Ya. Ada Allah itu memuji dirinya sendiri. Ya, nikmal maula wa ni'man nasir. Nah, itu pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Ya, seperti kalimat nikmal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baiknya pemberi nikmat. Nikmal maula wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya kata penolong yaitu Allah. Ini kalimat penghibur, Pak, Bu. Penghibur itu begini. Ada beberapa kalimat ayat-ayat Al-Qur'an yang kalau kita baca dan kita renungkan hatinya, buat kita tenang. Contoh, kalau kita itu punya amalan yang dibaca oleh Habib Umar habis sholat subuh, itu kalimat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Itu tenang kalau baca ayat itu. Bahasanya ini, ya Allah, aku serahkan, wa ufawwidu amri, aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui atas perkara hamba. Jadi ketika kita baca ayat itu, kita udah betul-betul berserah diri kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil. Jadi kita memulai pekerjaan di hari ini itu udah kita serahkan dulu sama Allah. Jadi tenang. Jadi apapun nanti yang bakal terjadi, kita tidak nyalahkan sama siapa, enggak. Kita tidak nyalahkan orang lain, kita tidak nyalahkan diri kita sendiri, kita tidak menghakimi. Nah, ini kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kalimat paling indah, Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukuplah engkau sebagai wakilku di dunia ini, bukan orang lain. Bukan suami, bukan istri, bukan pemimpin, bukan siapa, bukan. Enggak. Tapi yang betul kita serahkan diri kita ini adalah Allah. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba putar-putar tasbih. Ya, putar tasbih, baca kalimat ini terus, ayat firman Allah ini. Pasti nikmat. Di situ kita ada berserah diri kita kepada Allah, dan kita membiasakan melepaskan diri kita dengan makhluk. Jangan menggantungkan diri kita kepada makhluk. Karena pada intinya nanti orang yang selalu bergantung kepada makhluk,
pasti akan ada satu subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa, ulangi terus, nanti dapat nikmat itu. Jadi kita berada di dunia ini udah, ya, bukan berarti kita tidak butuh manusia, enggak. Kita bukan berarti tidak butuh manusia, tapi kita tidak mau menggantungkan perihal kehidupan kita itu dengan manusia, tidak mau kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wakilku. Kemudian hamdun qadimun li hadis bahwa hamdulillah li ba'di ibadihi kaqouli ta'ala ni'mal abdu innahu awwab. Bahkan Allah juga pernah memuji, ya, pujian Allah terhadap hambanya. Siapa mereka? Ni'mal abdu innahu awwab. Paling nikmatnya hamba adalah dia yang selalu kembali kepada Allah. Jadi Allah itu paling cinta kepada seorang hamba yang selalu kembali. Bukan orang yang merasa tenang, bukan. Ada orang itu merasa tenang dengan ibadahnya. Merasa aku sudah segalanya. Aku sudah haji, aku sudah banyak umroh, aku sudah sedekah, aku sudah infak, aku sudah rajin ke masjid, udah semuanya. Merasa tenang, udah tidak lagi mau kembali kepada Allah. Nah, ini Allah tidak suka sama orang seperti ini. Tidak Allah puji orang ini. Allah yang Allah puji itu adalah orang di mana dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Hikam Athaillah As-Sakandari dikatakan ada satu kalimat dikatakan oleh beliau, terkadang nih Bu ya, terkadang jangan salah paham. Kadang-kadang mendengar kalimat ini nanti banyak salah paham. Terkadang tobatnya orang yang habis bermaksiat, dia kembali kepada Allah itu lebih bermakna, lebih dekat dengan Allah daripada ibadahnya orang yang sombong. Ya. Ada orang maksiat, kemudian dia kembali kepada Allah dengan hati yang hancur, dengan apa lagi? Dengan problem yang dia rasakan apa semuanya, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat dia, itu lebih Allah cintai daripada seorang hamba yang selalu ibadah tapi diselimuti rasa keangkuhan, kesombongan. Nah, ini yang Allah tidak inginkan, dan yang Allah inginkan adalah bagaimana seorang hamba selalu kembali kepadanya. Kemudian hamdun hadisin qadimin hamduna azza wajal kaqaulina alhamdulillah. Seperti pujian kita terhadap Allah itu adalah pujian hadis liqadim. Kita adalah hadis, kita adalah yang baru, artinya seorang hamba memuji Tuhan. Terakhir hamdu hadisin li hadis, atau kita memuji sesama kita kita puji, ya wajar. Itu namanya kalimat hamdu hadisin li hadis. Muji kita sesama kita, tapi jangan gila pujian Bapak Ibu ya. Jangan gila pujian. Nanti kita itu terkadang bisa menjadi seorang hamba kepada orang yang selalu memuji kita. Contoh misalkan saya itu dipuji orang terus, lalu pas ketemu dia tidak muji saya, maka hati saya sakit nanti. Atau antum bisa jadi seorang budak kepada orang yang selalu memuji antum terus. Contoh, Bapak Ibu tuh pakaiannya rapi terus, rapi. Dan setiap orang tuh ketemu kita, pasti dia puji. Insya Allah, saya tak pernah tengok Bapak Ibu ini pakaiannya kusut, pasti rapi terus. Nah, suatu hari mau ketemu dia, tahu-tahu memang pakaian hari ini lagi kusut, pasti alamak. Lebih baik tak ketemu ya lah. Nah, jadi macam kita jadi budak pujian dia. Jadi ya kalau rapi itu karena Allah, kita berpakaian karena Allah, kita rapi juga memang Islam mencintai yang rapi, ya sudah, jangan gila dengan pujian. Tapi pada intinya manusia itu gila dipuji. Ya. Walaupun dia tidak berbuat tuh. Itu ada firman Allah. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Itu dah statementnya Allah. Manusia itu suka dipuji walaupun dia tidak melakukannya.
Saya kasih contoh misalkan. Ada orang tidak pernah sedekah, kemudian dipuji. Ini Masya Allah nih, ini kalau sedekah, kadang-kadang 50 juta, kadang-kadang 70 juta. Padahal dia sedekah, paling sedikit. Tapi disebutkan yang besar. Dia tidak pernah melakukannya, tapi dia suka. Jangan gitulah, kata jangan gitulah. Ini kalau sholat nih, tahajudnya tidak pernah lepas, dipuji sama kawan. Padahal tahajud ya tak pernah, kan begitu. Tapi dipuji dengan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, pada intinya dia senang. Itu manusia itu senang dipuji. Ada manusia itu kalau mau ngasih di lambung-lambung dulu bahasa itu, diangkat. Dia tak sadar tuh, diangkat. Bapak nih Masya Allah, kata dia kan, udahlah lawa ini semua baik, diangkat terus ujung-ujungnya. Tapi ngasih habis itu. Ini orang kalau mau dipuji dulu baru ngasih. Kalau tak ada dipuji tak ngasih. Jadi memang pujian itu memang berbahaya. Makanya kalau kata sebuah riwayat, kalau ada orang yang muji, ambil bahasanya itu ambil pasir, anak orang buka. Udah cukup. Tapi jangan nanti mata orang bulat lilipan nanti. Ini bahasanya itu ada sebuah ketegasan untuk jangan terlalu cepat memuji. Nanti Habib Umar juga punya satu kitab Qabasun Nuril Mubin. Beliau membagi tentang kapan kita boleh memuji, kapan tidak diperbolehkan untuk memuji. Kalau orang yang zalim tidak boleh kita puji. Orang maksiat tidak boleh kita puji, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh kita puji. Seakan-akan kita mengiyakan apa yang dia lakukan, tidak boleh. Dan kalau memang yakin kita yang dipuji ini tidak berubah, puji. Tapi kalau bakal berubah, lebih baik jangan. Contoh misalkan, ada orang baru hijrah ke masjid kita ini, sholat, dapatlah satu pekan lah, 1 minggu dapat. Lalu kita puji dia, Masya Allah. Nah takutnya pas dipuji hatinya berubah. Gara-gara puji belum mampu dia menerima pujian, lebih baik jangan. Jadi mau muji orang itu mau tengok-tengok. Apalagi yang dipuji itu misalkan orang yang fasik. Nabi Muhammad paling marah. Diriwayatkan singgasananya Allah itu bergetar ketika seorang muslim memuji orang yang fasik. Itu tidak boleh. Orang fasik itu tidak boleh. Ya sudah, kita kagum saja, tapi tidak boleh dipuji, dibesar-besarkan begitu enggak. Ini orang fasik. Jadi beberapa hal pujian tersebut enggak mudah kita lontarkan kepada saudara kita. Tengok, ketika dia mampu untuk menerimanya, udah silakan puji. Atau mungkin dia udah bocor gitu, puji tak dipuji pun dihina pun dia begitu, dipuji pun dia begitu. Ini lain cerita. Tapi sekiranya punya seorang teman yang ketika dipuji dia bakal berubah, lebih baik jangan. Insya Allah ibu ni sekarang ya, Insya Allah udah dekat sama Allah, udah hendak mau ngomong-ngomong lagi sama ini, hendak mau bergaul, ya berubah ya hatinya berubah. Nah itu lebih baik jangan. Kemudian sebagai penutup dari awal kitab ini, Insya Allah minggu depan baru kita bahas. Ini kitab tipis, sebenarnya kitab ini tipis, cuman banyak pembahasan yang lebih detail di dalam fikih. Kemudian wa ma taqaddama 'ala al-maqsud wa in sabaqahu syai'un fal maqsud min hadzal kitab al-masail madhkura fihi wa qad taqaddamtu basmalah wa lam yusbiqha syai'un fa hiya ibtida'un haqiqi walhamdulillah taqaddamtu 'ala al-maqsud wa qad sabaqtuka al-basmalah fa kanat ibtida'an idafi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan ini beliau katakan sengaja aku sedikit saja, tidak terlalu membahas panjang, karena yang diinginkan tujuan daripadanya adalah mengambil keberkahan basmalah dan keberkahan hamdalah sebelum memulai buku yang ingin dibaca ini. Nah, insyaallah beberapa hal ini kitab, karena kitab kemarin sudah selesai, kita awali lagi kitab fikih ibadah. Saya belum masuk nanti fikih muamalah Bapak Ibu, saya kepengen nekankan dulu di fikih ibadah.
nanti baru ke fikih munakahah, fikih pernikahan, kemudian baru fikih muamalah, nanti fikih jinayat. Nanti kapan-kapan saya kepengen satu pekan masuk ke fikih munakahah, tapi tidak semuanya. Fikih munakahah itu adalah fikih pernikahan. Nah, betapa pentingnya nanti dalam satu pekan, di akhir pekan saya buka satu season saja, satu pekan saja untuk khusus di fikih munakahah, agar seimbang nanti ibadah dan fikih ibadahnya dan fikih munakahah. Nanti selesai fikih munakahah, barulah fikih muamalah. Fikih muamalah itu fikih perdagangan, perbankan, ekonomi, semuanya lah di situ masuk dalam fikih muamalah. Tapi nanti ini fikih munakahah dulu yang babnya ibadah. Nah, ibadah tetap tidak bisa kita lepas karena kita fikih itu banyak sekali. Kita baru masuk kemarin itu bab awal daripada ringkasan fikih. Nah, ini kita masuk pelan-pelan di kitab ibadahnya fikih Imam Syafi'i, dan sedikit nanti kita masuk di beberapa madhab yang lain. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf tadi agak telat, ada hal lah pokoknya. Gitu. Wallahu alam bissawab.